Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi inastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Raden Welang Sungsang dalam episode Babar Ilmu Sejati Ning Murid. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Riwayat Raden Welang Sungsang dalam episode Babar Ilmu Sejati Ning Murid. Selamat menyimak cerita berikut ini. Diceritakan, Raden Welang Sungsang mampir ke pondok Syekh Kuro. Ia terkejut melihat tamu seorang anak muda yang tampan itu. Kemudian segera berkata, "Selamat datang Raden Bagus. Dari mana asalmu Raden?" Kemudian Raden pun memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang asal-usul dan maksud tujuannya. Syekh Kuro pun terkejut mendengarkan penuturan tamunya itu. Ia termenung di hatinya menyatakan, tidak disangka-sangka bahwa Raden itu merupakan putra Raja Agung Linui dari Pajajaran. Kemudian Syekh Kuro menunjukkan jalan kepada Raden untuk mencari Gunung Amparan itu. Disarankan agar berjalan menuju ke arah selatan. Sang Raden pun lalu menghaturkan sembah bakti dan pergi melanjutkan perjalanan ke arah selatan, kemudian menuju ke timur, dengan melewati alam pegunungan, hutan belantara dan menyeberangi sungai dan bengawan. Ia sampai lupa makan dan tidur, hingga sampailah di Gunung Merapi. Kemudian, Gunung Merapi ini, ia menemukan padepokan seorang resi yang bernama Sang Hyang Danuwarsi. Segera saja Raden mampir dan mengucapkan Sampurasun kepada tuan rumah. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian Raden segera menyembah bakti kepada sang pendeta. Sang Danuwarsi menyambut tamunya dengan gembira, serta menanyakan asal-usul, serta maksud dan tujuannya. Raden pun menerangkan dengan sejujur-jujurnya akan kejadian yang menimpa pribadinya, hingga akhirnya sampai di pondok Gunung Merapi. Setelah mendengarkan cerita Raden Welang Sungsang, maka Ki Pendita terdiam. Beberapa saat rupanya ia telah mengetahui bahwa tamunya itu ialah keturunan Raja Agung di Pajajaran, dan sudah digariskan oleh Yang Widi bahwa dialah yang menjadi sebab perkembangannya agama Islam di Pulau Jawa. Sang Raden Welang Sungsang adalah calon pembaharu, pembawa peradaban agama Islam, dan masa kejayaan zaman Buddha akan segera berakhir. Melihat tuan rumah membisu saja, kemudian Raden pun segera bertanya, "Hamba mohon petunjuk tuan, di manakah letaknya Gunung Amparan? Hamba mau berguru agama Kanjeng Nabi Muhammad di sana." Mendengar pertanyaan itu, sang pendeta segera menjelaskan bahwa dirinya belum mengenal dan baru mendengar tentang adanya agama Nabi. Tetapi sang pendeta telah mendengar akan riwayat Wong Kuna, cerita para leluhur sewaktu di zaman Prawa. Sudah tertulis di dalam kitab Mustaka Jamus bahwa kelak putra Prabu Siliwangi Pajajaranlah yang akan mengganti agama Buddha.
menjadi agama mulia yaitu agama Islam. Maka sang pendeta berkata, jika engkau ingin mengetahui yang widih, terimalah ilmu kebudaan. Ialah ilmu yang membicarakan bab sejati ning murib. Ilmu sejati ning murib ialah suatu cara agar manusia memperoleh pencerahan hidupnya, hingga ia akan meraih sang diri sejati. Sebagai langkah awal, setidaknya dapat telah dipahami, bahwa sebelum kita hidup di dunia, maka hidup kita berada di mana, dan juga apa yang ada di alam sana. Maka sebelum mengenal agama, sebaiknya carilah tali rasa, hingga sampai diketemukan. Selain itu ilmu sejati ning murib juga membahas, hidup ini sebenarnya siapa yang menghidupi. Jika sang jasad menderita sakit, maka sesungguhnya siapa yang merasakan sakit. Apabila telah mati, maka bagaimanakah tingkahnya nyawa atau ruh itu? Masuk ataukah keluar dari raga? Jika masuk seberapa dekatnya, dan apabila keluar maka seberapa kejauhannya? Serta di manakah tempatnya kelak setelah tiada? Setelah mendengar wejangan dan penuturan sang pendeta, yang membahas tahapan awal ilmu sejati ning murib itu, Raden Welang Sungsang menyembah hamba bakti, dan memohon agar ilmu tersebut diajarkan kepada dirinya. Melihat tekad dan bakat Raden Welang Sungsang, akhirnya sang pendeta pun mengabulkan permintaan calon muridnya itu. Singkat cerita, Raden Welang Sungsang tinggal bersama sang Danuwarsi. Sudah mencapai 9 bulan lamanya. Siang malam ia belajar, menimba ilmu dari gurunya itu, sampai akhirnya telah tamat. Semua ilmu sang Danuwarsi telah diwariskan kepadanya. Itulah kisah yang diceritakan berjudul Riwayat Raden Welang Sungsang dalam episode Babar Ilmu Sejati ning Murib. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.